nggak boleh. Bagaimana kalau yang bukan jihad seperti sekarang ini? Ada bom di Yordan, di Saudi Arabia, di Indonesia ini. Bukan jihad, fasadan fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi, membunuh tanpa hak. Tadi saya sudah bacakan hadisnya. Itu orang kafir yang mati. Bagaimana kalau yang mati kaum muslimin? Dan bukan hanya menumpahkan darah, merusak harta, mengganggu keamanan, orang jadi tidak tenang, orang jadi saling curiga. Karena orang curiga sama kaum muslimin, sini sebentar, oh teroris nih. Gitu. Saudara keluar negeri curigain, dilihat, dikecilkan kaum muslimin Indonesia ini, kecil, hina. Saya sering keluar, sering dipelototin orang-orang, sering diperiksa. Ya? Apa? Kesalahan dalam beragama fatal, merusak semuanya, merusak semuanya. Nanti pengajian ta'lim dari curigai, semua orang curiga. Orang yang kuat taat kepada Allah dan Rasulnya, wah ini seperti kaum yang benar, mereka yang masih tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini fatwa yang sesat dan menyesatkan. Nggak ada, tidak boleh. Tidak ada dalam Islam bom bunuh diri. Bom syahid, mereka katakan bom syahid kalau nggak salah, ya. Bom syahid. Nah, ada bom syahid. Yang syahid itu perang jihad betul-betul dengan syurut yang memenuhi persyaratannya di bawah pimpinan imam. Dengan orang-orang kafirin, jihad perang. Menyerang musuh, mati, tembak, atau diberi dia di bom, syahid, insyaallah ta'ala. Pasang bom di badan, lalu masuk ke benteng musuh, tempat musuh, pencet, tarik, meledak, dia dulu yang hancur, bunuh diri. Antum pernah baca hadis di Sahih Bukhari? Pada zaman Rasulullah SAW ketika seorang sedang perang dan dia hebat sekali perangnya, banyak musuh yang mati oleh dia. Lalu kata Nabi SAW, dikatakan innahu min ahlin nar, dia termasuk dari penghuni neraka. Diselidiki oleh sahabat, ternyata dia terluka parah, lalu dia bunuh diri. Itu jihad bersama Nabi SAW. Itu jihad. Bunuh diri, nar. Doa-doa syar'i yang bagaimana yang diucapkan didahului dengan selawat Nabi SAW. Karena saya pernah baca isi buku Ustadz yang berjudul Sifat Selawat Nabi SAW. Sunat ketika kita akan berdoa memohon kepada Allah, kita berselawat kepada Nabi yang mulia SAW. Banyak yang mengatakan bahwa manhaj salaf keras sehingga banyak orang awam yang takut dengan manhaj yang mulia ini. Apakah kita wajib mengatakan bahwa kita bermanhaj salaf apa nih? Banyak yang mengatakan bahwa manhaj salaf keras. Mungkin keras ngomongnya kali gini, gila-gila di ceramah begini harus keras. Kalau nggak keras, antum nggak dengar. Itunya keras, maka saya harus keras supaya antum dengar, antum paham, supaya antum jangan ngantuk. Ini yang keras. Apa kerasnya? Ini tuduhan. Tuduhan. Pengaruh dari luar. Untuk agar kaum muslimin meninggalkan manhaj yang hak. Maka kalau muslim meninggalkan manhaj yang hak, maka akan terlihat meninggalkan manhaj salaf
bom di mana-mana. Pasti sudah terjadi kan? Karena manhajnya rusak. Timbul seperti para Madinah yang berlawanan yang dengan ini, seperti saya tadi terangkan. Sini mengkafirkan, sini semuanya Muslim, semuanya Islam. Islam ada di mana saja. Bahkan terang-terangan itu. Salah satunya dulu pengikutnya Ulil Absar terang-terangan mengatakan Nabi Muhammad SAW perlu dikritisi. Ya subhanallah. Kalau Nabi boleh dikritik, bagaimana yang lain? Ini pemahaman sangat rusak, memurtadkan orang. Ini teror juga sebetulnya, teroris juga. Tapi dari sisi yang lain. Belum pemahaman yang lain. Nah, dilemparkanlah agar orang jauh dari manhaj ini keras. Apanya yang keras? Kalau kita tanya, apanya yang keras? Suara saya ketika ceramah, ya mesti keras. Kalau nggak keras, satu nggak kedengar. Coba saya ngomong gerendengan, kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Apanya yang keras? Kan kalimat mujmal, global, lempar begitu saja, tidak diperinci apa yang keras. Apakah karena seseorang itu mengikuti Nabi yang mulia dianggap keras? Ya subhanallah. Sebetulnya asal perkataan ini dulu keluar dari orang-orang Islam, keluar dari di luar orang-orang Islam. Di luar dari orang-orang Islam itu menuduh orang-orang Islam keras. Kalau kaum muslimin berkuasa, maka dia akan bertindak keras kepada kita. Keras, ekstrim. Dulu kan Belanda waktu menjajah sini panggil kita apa? Ekstremis. Orang-orang keras. Itu dipakai itu. Itu dipakai oleh Belanda dulu. Supaya bangsa ini kaum muslimin semuanya tidak berjuang melawan Belanda. Begitu juga di Timur Tengah, Inggris itu lemparkan keras, syadid, kaku, ini itu dipakai. Tuduhan-tuduhan terhadap pejuang-pejuang dulu itu dianggap keras dari pemimpinnya, dari pemimpin-pemimpinnya. Itu asal perkataan itu keluar dari orang di luar Islam, musuh-musuh Islam untuk merusak Islam agar orang tidak mengenal Islam, agar orang jauh dari Islam. Sekarang mereka pakai lagi. Karena Islam ini adalah agama yang akan memberikan kemaslahatan kepada dunia, kepada manusia. Dan Islam kita kenal melalui Rasulullah SAW, dan itu didakwakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tidak dapat tidak, tanpa melalui cara beragama para sahabat kita tidak kenal Islam dalam arti yang sebenarnya. Mustahil. Nah, masuk musuh-musuh Islam khawatir dengan kekhawatiran yang luar biasa dan tidak pernah tenang tidur, tidak gelisah. Kalau kaum muslim belajar manhaj ini, pasti dia akan kenal Islam yang hakiki. Dan kita tidak bisa buat onar lagi. Islam yang penuh dengan kemudahan, Islam yang sangat indah, Islam yang memberikan kemaslahatan, Islam penuh dengan kelembutan. Islam yang tidak pernah mengajarkan membuat kerusakan. Satu pohon ditebang ditanyakan, untuk apa tebang pohon itu? Itu makhluk Allah. Ada maslahat atau tidak? Bagaimana Islam memerintahkan untuk membuat kerusakan, membunuh manusia tanpa hak? Tanpa hak ya. Karena pembunuhan dalam Islam dibolehkan, bahkan sebagian diwajibkan dengan hak, dengan kebenaran atas dasar perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau duri di jalan atau kayu